Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Madilo, karya Tan Malaka, bab ketiga, ilmu pengetahuan, bagian cara berpikir matematis dan kehidupan. Cara berpikir dalam geometri sebenarnya mirip dengan cara berpikir sehari-hari. Semakin kita melatih otak kita dengan matematika, semakin besar harapan kita untuk memiliki pemikiran yang akurat dan benar. Hal ini berkaitan dengan syarat-syarat lain yang menentukan keunggulan dalam berpikir. Misalnya, seorang bapak yang berpengalaman mengingatkan anaknya yang keras kepala bahwa uang yang ada di kantongnya tidak mencukupi untuk melakukan perjalanan yang jauh. Ia melakukan perhitungan, menghitung beberapa hari perjalanan itu akan berlangsung, berapa pengeluaran yang ia butuhkan sehari, dan sebagainya. Jika dalam perhitungannya ia menemukan bahwa jumlah uang yang ia butuhkan lebih besar daripada yang ada di kantong anaknya, maka ia menyimpulkan bahwa uang anaknya tidak mencukupi. Anak tersebut mungkin terburu-buru dan melakukan pemikiran yang salah. Hal serupa juga terjadi ketika seorang pengacara menggunakan berbagai hukum untuk membela klien yang ia tangani atau untuk menyalahkan pihak lawan. Ia menggunakan pendekatan yang sama seperti yang digunakan oleh ahli matematika dalam menguji kebenaran suatu masalah. Dalam kedua contoh di atas, cara berpikir yang ia gunakan memiliki kesamaan dengan cara berpikir dalam matematika. Mulai pemikiran yang logis dan perhitungan yang cermat, kita dapat mencapai kesimpulan yang tepat dan dapat diandalkan. Semakin jelas dan terstruktur alasan-alasannya, semakin benar setiap alasan tersebut, semakin lancar alasan tersebut disampaikan, semakin besar pengaruhnya pada pendengar. Contohnya, sebelum Oktober 1917, Lenin setelah mempelajari materialisme dialektis dan menyadari pertentangan kelas dalam sejarah dunia dan sejarah Rusia, mendorong para pengikutnya untuk merebut kekuasaan dengan alasan sebagai berikut. 1. Kondisi revolusioner baik secara ekonomi maupun politik memang sudah cukup. 2. Partainya memiliki kedisiplinan yang kuat. 3. Seluruh rakyat Rusia memang sudah terpengaruh oleh partai komunis. 4. Musuh-musuh baik dalam maupun di luar Rusia sedang terlibat pertikaian. Lenin menyajikan alasan-alasan yang akurat dan tepat, sehingga ia percaya bahwa upaya tersebut akan berhasil. Teorinya yang pada dasarnya merupakan perhitungan sudah benar. Hasil sepenuhnya tergantung pada kecerdasan dan keberanian para pelaksana. Namun, jika kita menyatakan bahwa penerapan Gandhiisme walaupun dalam jumlah yang terbatas akan merugikan banyak penduduk dan kecerdasan rakyat India, maka sulit bagi kita untuk menggunakan pendekatan sintesis, yaitu memasang alasan untuk menguji pemahaman kita. Dalam hal ini, lebih baik kita menggunakan pendekatan analitis. Misalnya, kita asumsikan bahwa Gandhi dan Gandhiisme sekarang mengendalikan ekonomi Hindustan. Kita tahu bahwa Gandhi menganggap mesin sebagai setan dan kota sebagai tempat di mana mesin berkumpul sebagai neraka. Kita juga tahu bahwa ia percaya pada perkakas tenun tangan yang dianggapnya sebagai syarat kehidupan bagi para pengikutnya. Sekarang, mari kita periksa konsekuensinya jika Gandhi dan Gandhiisme benar-benar menguasai ekonomi India. Tanpa mesin, pabrik kain, kereta api, pabrik kimia, dan pabrik mesin akan menjadi tidak berguna. Tambang seperti tambang arang dan tambang besi harus ditutup. Ilmu pengetahuan, kimia, dan matematika akan kehilangan kegunaannya. Sekarang, yang mengajarkan ilmu barat juga akan kehilangan relevansinya. Gandhi percaya bahwa cukup dengan sepiring susu dan beberapa buah pisang, mungkin dengan sedikit nasi tanpa daging, seseorang sudah dapat hidup sambil menunggu persatuan dengan kehidupan rohani. Bagi Gandhi, itu sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan hilangnya mesin, ilmu pengetahuan juga akan lenyap. Kemajuan yang dicapai dengan ilmu pengetahuan juga akan mundur. Maka tidak akan ada upaya lagi dalam memerangi penyakit seperti malaria,
kolera, dan penyakit baru yang dapat menyebar akibat pengangguran dan kelaparan yang hebat. Tanpa ilmu kimia, pertanian juga akan mengalami kemunduran. Jika terjadi kelangkaan makanan seperti masa lalu, tidak akan ada kapal atau kereta yang mengangkut makanan dari daerah yang kaya akan makanan ke daerah yang kekurangan dengan cepat. Manusia akan kembali menghadapi kematian seperti sebelumnya, dengan ancaman kelaparan yang berulang kali. Oleh karena itu, populasi India, meskipun mungkin memiliki keagungan spiritual seperti Mahatma Gandhi, akan menurun drastis menjadi sekitar 400 juta jiwa seperti saat ini. Dengan menerapkan Gandhiisme dan memeriksa akibat secara matematik, kita sampai pada kesimpulan bahwa setidaknya Gandhiisme akan mengurangi populasi India, bahwa mungkin menghapusnya sama sekali. Hal ini terjadi karena kita tidak boleh melupakan bahwa dunia saat ini hanya untuk mereka yang kuat, bukan seperti impian Mahatma Gandhi. Jika kita menyatakan bahwa prinsip ahimsa dalam tanda kurung tidak kekerasan yang dianut oleh Mahatma Gandhi tidak dapat menciptakan perdamaian dunia sebagai yang diakui Mahatma Gandhi, maka cara ketiga yang efektif dan singkat adalah dengan menggunakan manipulasi. Mari kita mulai. Jika ada yang tidak sependapat dengan pandangan kita akan mengarahkannya ke arah yang sesat. Kita katakan, jika itu memungkinkan, tentu perdamaian dunia telah lama terwujud. Namun perdamaian saat ini tidak ada. Karena itu, ahimsa tidak dapat menciptakan perdamaian dunia. Jadi, pandangan lawan kita salah dan pandangan kita benar. Demonstrasi selesai. Gandhi telah terkenal di dunia sejak tahun 1919. Selama lebih dari 20 tahun, melalui radio atau media lainnya, ia menyebarkan konsep ahimsa kepada mereka yang bertanggung jawab menjaga perdamaian. Namun, meskipun Gandhi mengusung ahimsa, perdamaian dunia tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada selama kapitalisme masih ada. Dalam debat politik, seringkali digunakan metode ad absurdum ini. Ada cara untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan pertemuan titik dari dua jalur. Persimpangan logis yang sebenarnya tidak asing bagi kita. Perhatikanlah kemana pemburu macan yang cerdik pergi. Ia pergi ke suatu tempat atau titik di mana jalan-jalan macan bersilang, memutuskan jalur mangsanya, seperti babi misalnya. Di sepanjang semua jalur macan, mungkin saja ia akan menjumpai macan. Tetapi jalur-jalur itu, dalam tanda kurung lingkaran pertama, sangat panjang. Jika ia mengikuti seluruh jalur babi, mungkin saja ia akan bertemu dengan macan yang ingin memangsa babi. Namun, jalur-jalur babi itu, dalam tanda kurung lingkar kedua, juga terlalu panjang, lebih dekat dan lebih berharap pemburu itu akan pergi ke titik di mana kedua lingkaran itu saling bersilangan. Di sini, ada kemungkinan ia akan bertemu dengan macan, meskipun ada banyak perbedaan antara pelarian karena mencuri atau membunuh dengan pelarian karena alasan politik. Ada juga kesamaannya. Perbedaannya tentu mudah ditemukan, namun kesamaannya selain dari melarikan diri tidak terlalu dikenal. Namun seorang detektif atau penyelidik yang bijaksana harus mengetahui persamaannya. Terlebih lagi jika pelarian politik tersebut melibatkan filsafat. Dalam hal ini, pelarian filsafat tertarik pada tempat yang sunyi, dan hal ini juga menarik pencuri seperti magnet menarik besi. Inilah pertemuan logis antara dua makhluk berakal tersebut. Bersambung ke bab 3, ilmu pengetahuan, bagian perkembangan matematika. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.